Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, sikap untuk berkorban terkadang terasa sulit untuk dilakukan. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang arti pengorbanan. Yesus menggambarkan pengorbanan seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati agar dapat tumbuh tunas yang baru dan akan menghasilkan buah yang banyak. Dengan memberikan diri untuk orang lain, kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik bukan untuk diri sendiri saja, melainkan untuk orang lain. Yesus sendiri telah memberikan teladan. Ia rela sengsara di salib, bahkan mati demi keselamatan dan hidup baru bagi manusia. Saudara terkasih, semangat berkorban dan melayani merupakan teladan hidup Yesus yang hendaknya menjadi dan diikuti oleh kita para pengikut Kristus. Hal ini juga dilakukan oleh Santo Laurentius, diakon dan martir yang dirayakan gereja pestanya hari ini. Laurentius adalah pelayan setia Paus Sixtus II pada abad ketiga. Tugasnya adalah mengelola harta benda gereja untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Ketika Paus Sixtus dipenjara oleh penguasa Roma, Laurentius juga menemaninya. Namun, ketika penguasa Roma ingin merebut harta kekayaan gereja yang dikelolanya, Laurentius segera membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Penguasa Roma pun marah. Laurentius dibakar hidup-hidup dan wafat sebagai martir. Kemartiran Laurentius menjadi benih subur bagi pertumbuhan iman umat pada waktu itu. Santo Laurentius membagikan harta gereja kepada orang-orang miskin dan menderita, yang bagi dirinya mereka adalah harta sejati yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Santo Laurentius menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada pelayanan dan pengorbanan diri demi kebaikan yang lebih besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kita bersyukur dengan kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk hidup sehat, panjang umur, dan juga memperoleh rezeki dari Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, jalan yang tulus untuk mengikutinya ialah dengan pengorbanan diri. Bila dalam kehidupan ini kita masih merasa enggan untuk membantu sesama dengan alasan gengsi,
takut kehilangan harta, jabatan, dan lainnya, maka kita belum memahami sepenuhnya arti pengorbanan sejati. Pengorbanan tidak perlu sampai rela mati demi orang lain, melainkan melalui hal-hal sederhana. Misalnya, memberikan waktu, perhatian, tenaga, dan juga sesuatu dalam bentuk materi yang dapat membantu orang lain. Dengan melayani sesama, kita menyalurkan kasih Allah kepada sesama. Tuhan memberkati. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Melalui wafat-Mu di salib dan juga pengorbanan Santo Laurentius, kami belajar tentang arti pengorbanan yang sejati. Bantulah kami agar dapat memberikan diri kepada sesama, agar kami dapat menjadi penyalur kasih-Mu kepada sesama kami. Amin. Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.